bisa cek di YouTube-nya. Oke, lanjut kita masuk ke materi terakhir sebelum ulangan. Ini adalah sebetulnya soal cerita, masalah kontekstual trigonometri, masalah keseharian yang menggunakan konsep trigonometri. Sebetulnya dia banyak kesehariannya, terutama masalah radar, terus kemudian tinggi, jarak gitu ya, sudut. Nah, cuman karena kita masih berbatas di sudut sampai 0 sampai 90, berarti saya masih ngasih contoh soal yang sekitar di sudut 0 sampai 90. Nah, biasanya itu muncul di sudut elevasi. Apa itu sudut elevasi? Ada yang sudah baca modulnya? Sudut elevasi itu apa? Ada yang tahu, teman-teman? Sudut yang arahnya ke atas. Oke, arahnya ke atas. Kalau yang depresi? Kebalikannya. Kebalikannya. Masih Hafiz. Nah, betul sekali. Jadi sudut elevasi itu, nah, kenapa? Oke. Sudut yang bentuk arah horizontal mata kita ke arah ke atas. Jadi dari mata kita ngelihat ke atas gitu ya, teman-teman. Misalkan ngelihat ke atas gedung, lihat atas pohon, lihat pesawat. Nah, kayak gitu. Sudut depresi itu adalah sudut yang dibentuk kalau dari atas kita lihat ke bawah. Gitu ya. Kita lagi di atas gedung nih. Lihat di bawah ada bangku, ada orang. Nah, itu bisa menghasilkan namanya sudut depresi. Gitu ya. Jadi kalau saya ingatnya depresi itu karena kan kalau orang-orang di Korea tuh depresi pengennya itu ya bunuh diri ya. Ingatnya gitu aja. Tapi bukan berarti astagfirullah, jangan ya kita sampai begitu ya. Itu mah mereka-mereka aja nggak yakin sama agamanya gitu. Nah, kalau sudut elevasi seperti ini nih gambarnya. Jadi kalian ada di bawah. Nah, garis horizontal mata tuh lurus begini. Nih. Nah, kita lihat ujung atasnya. Kita lihat si ujung atas ya. Kita lihat yang ujung atas ini. Nah, dari lurusan mata kita ke atas itu menghasilkan sebuah sudut, namanya sudut elevasi. Ada yang mau ditanya terus sampai situ? Nggak ada? Nah, begitu juga dengan kebalikannya. Kalau kamu lagi ada di atas, gitu ya, di atas gedung, lihat ke bawah, lihat sebuah benda nih di sini nih. Nah, dari mata kamu lurus ke horizontal, lurus ke samping. Nah, dia lihat ke atas itu membentuk sebuah sudut di sini. Nah, inilah sudut depresi. Terus, kalau digabungkan keduanya, itu saling berkaitan. Gitu ya. Jadi sudut depresi berseberangan dengan sudut elevasi. Kira-kira sama apa beda sudutnya? Sama Ustazah. Sama, ya SMP pernah ya belajar gini ya, sudutnya saling berseberangan itu sama. Oke, kita langsung ke contoh soal saja biar kebayang. Nah, ini ada sebuah gedung. Silakan dibaca dulu soalnya. Sebuah gedung yang tingginya 50 meter dan terdapat sebuah bola di dekat gedung. Jika sudut depresi dari puncak gedung terhadap bola adalah 30 derajat, maka tentukan jarak bola ke dasar gedung. Jadi kalau kita gambar nih, teman-teman, ini bola. Yang A ini adalah bola nih. Terus ini adalah sebuah gedung yang tingginya 50 meter. Nah, sudut depresinya sebetulnya di sini nih. Ini sudut depresinya. Tadi kan sudah lihat di sini ya. Nah, sudut depresi itu sudut depresi yang ini nih. Ini berkaitan dengan sudut elevasi ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, sebetulnya dia menghasilkan sudut depresinya di sini. Nah, tapi karena dia berseberangan bisa sama ya sama yang sininya ya, sama sudut elevasinya ya. Nah, yang ditanya adalah jarak dari bola ke dasar gedung. Kita misalin dia X gitu ya. Kira-kira kita mau ngerjainnya pakai apa, teman-teman? Kalau diketahuinya seperti ini. Tan berapa? 30. Tan 30 sama dengan? Sepertiga per 3. Tinggalkan 3. Bukan, perbandingannya dulu. Depan samping. Ya,
Mana depannya? BC per BA. BC, 50. oke, BC per BA. AB, BA. Maaf. Dimaafin. Oke. Tan 30 berapa guys? Sepertiga akar 3. BC-nya berapa? 50. BC itu tinggi gedung 50. AB-nya yang kita cari ya, X gitu. Nah, teman-teman, sebetulnya sepertiga akar 3 itu bisa sepertiga akar 3 bisa kamu tulis jadi 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu adalah sebelum dirasionalkan. Jadi sepertiga akar 3 ya. Kemudian tulisnya 1 per akar 3 aja biar enak hitungnya. Saya hapus dulu ya teman-teman ya. Sebentar. Biar enak aja. Nah, gitu ya. Jadi sepertiga akar 3 boleh kamu tulis jadi 1 per akar 3. Gitu. Nah, berarti X-nya itu berapa? Berapa? 50. Akar 3. 50 dikali Akar 3. akar 3. Jadi berapa? 50 akar akar 3. 3. Oke, dapatlah. Satuannya apa? Meter? Sentimeter? Meter. Meter. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Lanjut? Oke. Jangan kemarin tuh bilang, oh nggak ada pertanyaan, nggak ada. Tapi ternyata ada yang telat gara-gara nggak ngerti. Nah, ada yang mau ditanya nggak? Tidak ada Ustazah. Pak I beneran? Kemarin mah beda cerita. Oke, kemarin beda cerita. Baiklah. Itu, Ustazah, Apa? hasilnya emang segitu? Iya. Kecuali gini, Bian, diketahui misalkan akar 3-nya itu udah diketahui nilainya. Akar 3 itu adalah 1,7. Nah, biasanya kalau sudah diketahui akar 3 itu 1,7, dia minta dikali 50 kali 1,7 gitu ya. Tapi kalau nggak ada keterangan, udah cukup sampai sini gitu. Paham teman-teman? Paham. Oke. Oke, sip. Ustazah. Boleh apa? Itu satu per akar 3 itu kan sebelum dirasionalin kan saja ya? Ya, betul. Berarti kalau misalkan itu 1 per akar 4, nanti hasilnya tetap jadi, kalau misalkan udah dirasionalin jadinya 1/4 akar 4 gitu saja. Oh, oke saja. Karena dia dikali akar, misalnya kayak 1 per akar 3 kan dikali akar 3 kali akar 3 gitu ya. Oke. Cukup ya teman-teman. Kita lanjut, ini kan depresi, sekarang kita ke elevasi. Tadi sudut depresi, sekarang kita masuk ke sudut elevasi. Jika ada seorang siswa akan mengukur tinggi pohon berjarak 4 akar 3 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswa terukur sampai mata adalah 1,6 meter, tentukan tinggi pohon. Kita coba gambar, dia jadi begini. Jadi akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 akar 3 dari dirinya. Berarti jarak si siswa ini ke si pohon itu jaraknya 4 akar 3 meter. Nah, antara mata dengan puncak membentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswanya adalah 1,6 meter, berapakah tinggi pohon? Nah, tinggi pohon nih, misalkan Bu Riani ibaratkan tinggi pohon tuh B gitu ya. Gitu. Berapa tinggi pohonnya? Berarti berapa sih AB itu ya? Kira-kira kita pakai apa nih teman-teman? Tan. Tan. Nah, tan berapa? 30. Oke, masih dengan tan 30 derajat. Cuman kalau tan 30 derajat, segitiganya tuh cuma sampai sini nih. Nih, segitiganya cuma sampai titik ini, yang Bu Riani merahin, sampai sini. Terus sama sini matanya. Nah, berarti nanti tinggi si pohon masih tambah 1,6.
Sekarang kita kerjain dulu si ini dulu ya, si segitiga yang sampai ini nih, yang saya titipin merah nih ya, teman-teman ya. Nah, tan 30 berarti kalau saya ini jadiin C, berarti depannya apa? AC per si jarak orangnya ya, ini misalkan D gitu ya. Berarti, oke. Kayaknya nggak usah dimisalin deh. Langsung aja ya teman-teman ya. Nggak usah dimisalin deh. Kita anggap aja AC itu X. Ya, kita anggap segini nih X ya teman-teman. Kita anggap ini X. Berarti depannya tuh X per sampingnya apa? Akar 3. 4 akar 3. Itu ya. Tan 30 berapa? 1 per akar 3. Oke, 1 per akar 3. Sama dengan X per 4 akar 3. Berarti X berapa? 4 akar 3 per akar 3. 4 akar 3 per akar 3. Betul? Betul. Berarti ini habis. Jadi berapa? 4. 4 meter. Nah, tapi X itu baru dari jarak sini ke sini nih. Belum sampai akarnya, belum sampai bawahnya. Berarti si tinggi pohon, si AB, kalau tinggi pohon itu kita anggap AB, berarti AB itu adalah si X ditambah Tinggi orang. tinggi orang, 1,6 ya. Nah, X-nya tadi udah berapa? 4. Tinggi orangnya 1,6. Jadi berapa teman-teman? 5,6. Oke, jadi tinggi pohon itu adalah 5,6 meter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Apa? Boleh. itu saya masih penasaran yang 1 per akar 3 kali X per itu. Kok bisa jadi dibalik sih, Bu? Oh, dibalik. Ini kan gini. Yang ini ya, Bagas. Ini kan, ini kali nah ini kalinya sama Oh, yang kali ini. silang. Nah, jadi kita pindahin aja ini ke atas. Satunya ke sini. Kirainnya, ya, oke. Oke, gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Oke. Itu tan 30 emang hasilnya pasti 1/3 ya Ustazah? Iya, tan 30 itu 1 akar per akar 3 atau kadang disebut juga 1/3 akar 3. Karena dia dirasionalkan ya jadi 1/3 akar 3. Indra, diapalin Indra. Iya. Sudut istimewa ya Indra. Oke. Jadi teman-teman, trigonometri itu kamu akan ketemu terus sama trigonometri sampai kelas 12. Jadi kalau kelas 10-nya kamu tidak hafal, sin 0 berapa, sin 30 berapa gitu ya, dan seterusnya, nanti ngefek ke kelas 11, nanti ketemu lagi. Kelas 12 ketemu lagi, malah kelas 12 itu udah kaitannya sama limit gitu ya, turunan, udah dicampur-campur gitu. Jadi teman-teman, mumpung masih kelas 10, jadi yuk kamu harus hafal pertama sudut istimewa, terus kedua harus paham karena nanti terkait semuanya. Tanya deh sama kakaknya Pak It deh, trigonometri kayak apa, Frozen itu ya. Sampai kelas 12 tuh masih dipakai. Oke, Bu. Gitu ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanya sampai sini? Cukup? Oke. Kita lanjut ke, ini saya kasih 5 soal. 5 soal yang berbeda. Nah teman-teman, ini ada mercusuar ya. Jika diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter, sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter, sudut depresi yang terbentuk adalah, nah, yang dicari apa teman-teman?
Sudut depresi. Sudut depresi. Kalau tadi sudutnya sudah diketahui ya. Sekarang yang belum kita ketahui adalah sudutnya. Nah, tinggi si mercusuar itu 45. Nah, dia melihat sebuah objek di sini. Di sini nih, objeknya itu berjarak 135. Gitu. Yang dicari adalah ini, sudut elevasinya. Nah, sudut depresi, salah. Dari atas itu sudut depresi. Nah, sudut depresi ini sama dengan sudut yang di mana? Yang A apa yang B? Sudut elevasi ya, sama sini ya Barik ya. Iya. Nah, ini sama nih. Ini alfa juga. Karena ini tandanya alfa, kita kasih alfa. Berarti yang ditanya adalah sudut alfa itu berapa? Nah, kira-kira pakai apa nih? Pakai tan. Pasti pakai tan. Tapi kita belum tahu tan berapa dia. Nah, ini depan, samping gitu ya. Depannya berapa? 45/3. 45/3. Sebentar. 45/3. Sampingnya berapa? 135. Oke, jadi berapa tuh? 1/3/3. Oke, 1/3/3. Ya, 135 dibagi 45 itu 3. Nah, tan alfa yang hasilnya 1/3/3 itu sudutnya berapa? 30. Oke, jadi alfanya adalah 30 derajat. Sudah selesai. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti jawabannya A, B, C, D, E, A. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh minta contoh lagi nggak Ustazah? Oh, Tapi banyak. Tapi beda gitu ininya. Soalnya? Iya, coba. Atau, oke. Ini masih ada 2 soal lagi. Oh, Siapa? Tenang. Ustazah mau nanya, Boleh. Ya, soal apa? itu tuh tan terus apa bisa ganti-ganti? Kebanyakan kalau masalah begini kebanyakan tan, tapi pernah juga saya ngerjain pakai sin atau cos, tergantung gambarnya. Jadi teman-teman kalau soal cerita pada trigonometri, kalian harus bisa menerjemahkannya dalam bentuk gambar segitiganya supaya kebayang, gitu ya. Kebayang dia bentuknya seperti apa, gitu. Ini kebetulan sudah saya gambarin, jadi udah enak kelihatannya. Gitu sih Ansel. Iya, terima kasih Ustazah. Oke, nah kita lanjut. Indra penasaran contoh soal yang lain gitu ya. Oke, ini soalnya udah naik sedikit, naik gitu ya, naik. Nah, 2 orang guru, jadi ada 2 orang guru dengan tinggi badannya sama, 170 cm, sedang berdiri memandang puncak tiang bendera di sekolahnya. Nah, guru pertama berdiri tepat 10 meter di depan guru kedua. Jika sudut elevasi guru pertama adalah 60 derajat dan guru kedua adalah 30 derajat, maka dapatkah Anda menghitung tinggi tiang bendera tersebut? Ayo gimana loh? Nah, ini kalau saya kasih tiang bendera nih ya, tiang bendera. Nah, ini ceritanya, ini guru pertama nih. Nah, ini sudut elevasi ya. Bukan tuh mah. Nah, sudut elevasinya dia ini 60 derajat. Terus ini yang guru kedua. Nah, ini sudut elevasinya 30. Nah, ini kan jelek ya gambarnya ya, teman-teman. Saya buat gambar yang bagus. Oke. Kurang lebih gambarnya kayak gitu deh. Gitu ya. Ini guru pertama. Ini kita kasih kepalanya. Gitu ya, ini tangan. Nah, ini guru kedua. Nah, sudut elevasi ini kita anggap si tiang bendera AC itu. Nah, dia ngelihat ke ujung A, itu sudut elevasinya 60. Nah, guru kedua ngelihat sudut ke A, dia 30. Nah, jarak guru pertama dengan guru kedua itu adalah 10 meter. Nah, berapakah tinggi tiang bendera? Berarti yang kita cari adalah apa? AC, AB? Yang dicari AC. AC, berarti yang kita cari AC, tinggi tiang bendera. Nah, gitu. Oke,
Kira-kira gimana nih cara nyelesainnya teman-teman? Cari AB-nya dulu, baru ditambah. Oke, cari AB baru tambah BC ya. BC-nya udah ketahuan. BC-nya berapa kira-kira? 1,7. BC sudah dapat 1,7. Nah, teman-teman kita satu-satu dulu. Saya akan ambil segitiga ABG. Kita satu-satu dulu ya, segitiga ABG. Segitiga ABG. Berarti si guru pertama. Ini guru pertama. Gitu ya. Yang kita olah. Nah, segitiga BG kita bisa dapat AB nih di sini pakai tan 60. Tan 60 sama dengan depan samping. Depannya itu kita anggap X ya. BG-nya itu kita anggap X. Depan X sih. Maaf, depannya apa? AB ya. Sorry, itu samping. Maaf ya. Oke. Jadi depannya itu si AB. Depan itu si AB, sampingnya itu adalah X, kita misalin X. Tan 60 berapa? Akar 3. Akar 3. Nah, setelah dari sini, berarti kita misalin dulu nih. AB adalah X kali akar 3, gitu. Atau akar 3X. Nah, sampai sini itu dulu. Berhenti dulu. Nah, kita lanjut ke segitiga A, B, F atau si guru kedua. Guru kedua. Nah, segitiga A, B, F. Gitu ya, bukan A, G, F. Ini bukan segitiga siku-siku. Kita masih pakai segitiga siku-siku. Jadi ambil yang A, B, F. Karena kalau bukan segitiga siku-siku berlaku rumus yang lain. Kita belum belajar nanti setelah dari sini. Gitu ya. Nah, ABF itu pakai tan berapa? 30. Tan 30. Nah, sama depan, samping. Depannya tuh adalah AB. Sampingnya itu, sampingnya itu berapa? X tambah 10. Oke, X tambah 10. Kenapa 10? Karena nih jarak antara guru pertama dengan guru kedua ya. Ini X, ini 10. Nah, X tambah 10. Nah, sudah nih. 1/akar 3, AB-nya itu adalah kita masukin nih. AB kita udah tahu. X akar 3 per X tambah 10. Jadi gimana? Kita kali silang. Jadi X plus 10 sama dengan X akar 3 kali akar 3. Berapa tuh? 3X. 3X. Berarti kalau pindah ruas? X-nya 2,5. 5 deh. Ini 10. Berarti X-nya sama dengan? 5. 5. Berarti kita bisa pindah ke sini ya. Berarti X sama dengan 5. Gitu. Nah, X sama dengan 5. Kita baru tahu X ini nih. Nah, kita baru tahu X sama dengan 5. Supaya kita dapat tinggi AC, berarti kita harus tahu AB ya. AC itu adalah AB ditambah BC. BC itu adalah tinggi si guru itu kan 1,7 meter. Nah, AB itu adalah X kali akar 3. Berarti apa? 5 akar 3. Oke, berarti 5 akar 3. Karena X-nya udah tahu. X-nya udah tahu 5. Berarti 5 akar 3. Nah, sini nggak diketahui ya teman-teman akar 3 itu berapa. Tapi setahu Bu Reni akar 3 itu 1,7. Kalau yang nggak perlu dikali 1,7 udah selesai sampai sini. Berarti satuannya meter. Tapi kalau mau dikali akar 3 itu 1,7 ditambah 1,7
Berapa nih jadinya? 8,5 ditambah 1,7 10,2 meter. Benar, 5 kali 1,7 bukannya 6, berapa? 8 emang ya? Ya, 8,5 Ustazah. 8,5 ditambah 1,7 berapa? 10,2. 10,2. Oke, berarti 10,2 meter. Gitu. Berarti kemarin yang di awal salah ya ngalinya ya. Oke. Ada yang mau ditanya teman-teman? Bu, itu 2X sebentar dari mana tuh yang bawah? 2X. Yang kanan. X plus 10 sama dengan 3X Pindah itu 2X. ruas. Pindah ruas. Oh, pindah ruas. Iya. Oke. Siapa sih Abian ya? Iya, Bu. Oke, pindah ruas Bian. Gitu. Jadi X-nya digabungin sama X, sisanya 10 gitu. Oke, cukup paham sampai sini? Kalau anak pramuka pernah nggak ngitung lebar sungai? Saya nggak ngasih contoh sini lebar sungai ya. Sebetulnya pakai trigonometri juga itu. Siapa yang waktu pas penggalang ngitung lebar sungai pakai cara anak pramuka? Ada? Pernahnya pakai tinggi lapangan Ustazah. Tinggi ini tiang. Oke, tinggi tiang itu juga Mantap. sebetulnya aplikasi dari trigono juga tuh yang dihitungan pramuka. Tapi kalau kadang di pramuka itu juga ada tinggi lebar sungai gitu ya. Nanti mengukur sudutnya dan sebagainya. Itu pakai konsep trigonometri juga teman-teman. Gitu. Saya nggak ngasih contohnya ya. Ini semuanya tentang antara pohon gitu dan sebagainya. Sampai sini nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Satu soal lagi nih. Cepet banget ya di event ya. Di awal kemarin agak lama. Oke. Satu orang lagi. Satu soal lagi. Serius gak ada yang tanya ini? Ibu, saya pengen nanya, Bu. Boleh. Apa gas? Penasaran aja, Bu. Kan yang terakhir nih ya, AC sama dengan AB. Itu kan AB-nya itu 5 akar 3. Nah, akar 3-nya itu kok bisa akar 3 sih, Bu? Ini kan AB kita ketahui adalah X kali akar 3. Ini loh. Dikali ya? Iya, X dikali akar 3. Ini dari sini loh. Nah, dari sini. X-nya kan udah tahu 5 nih. Gas, jadi 5 dikali akar 3. Oh iya. Oke, Bu. Oke, sip. Jadi akar 3 itu tadi 1,7 ya. Gitu, diketahui 1,7. Cukup ya. Ini naik lagi. Apa? Yang berarti Bentar punya tuh. Oke, apa? Gil? Yang segitiga ABF itu kita ngitung cuma buat X-nya doang. Nyari X-nya doang. Iya, betul. Ini siapa sih absen 18? IPA 2? Ihsan Hanif Ustazah. Oh, Ihsan Hanif. Saya pikir tadi Ragil. Oke, iya betul, Hanif. Jadi untuk dapat nilai X. Gitu. Nanti kan nilai X ngaruh ke nilai AB, nanti AB buat nyari nilai AC. Gitu. Oke. Cukup ya. Sebetulnya contoh soal cerita trigono itu luas teman-teman. Cuman saya masih batasin antara sudut 0 sampai 90. Karena kita belum belajar kuadran. Gitu. Nanti pas kalau udah belajar kuadran, kita bahas lagi yang kalau sudutnya lebih besar dari itu. Gitu. Nah, sekarang satu soal lagi sebelum selesai. Jadi ada sebuah gedung nih teman-teman, dari atap sebuah gedung. Thanos melihat sebuah mobil sedan diparkir di sebelah barat dengan sudut depresi 60 derajat. Tidak lama kemudian, dia melihat mobil minibus diparkir di sebelah selatan gedung dengan sudut depresi 45 derajat. Jika jarak kedua mobil tersebut adalah 100 meter, maka jarak mobil minibus terhadap gedung adalah berapa meter? Nah, si Thanos nih teman-teman, kita main sama Thanos. Oke. Nah, ini saya gambarin. Ceritanya nih gedung kalau lihat dari atas ya, secara 2 dimensi. Gedung
Dari si Thanos ada di atas gedung ini nih, teman-teman. Dia lihat ke sebelah barat dengan sudut depresi 60. Jadi kita nggak lihat dulu sudutnya, lihat posisi barat dan selatan. Ini barat, ini selatan, gitu ya. Barat kalau di arah mata angin di sebelah kiri, ini barat, ini timur, utara, selatan. Gitu ya. Sedan ada di sebelah barat. Kita ibaratkan jarak gedung ke Sedan adalah X, gitu ya. Nah, dari atas gedung, Thanos lihat juga tuh di selatan, di bagian bawah sini, itu ada mobil minibus. Kita ibaratkan dari gedung ke minibus adalah jaraknya Y. Nah, jarak sedan dengan minibus itu 100 meter. Gitu ya. Nah, yang dicari adalah jarak mobil minibus terhadap gedung, berarti si Y yang kita cari, teman-teman. Nah, gitu. Sekarang kita ambil satu-satu dulu, gedung dengan sedan. Ini agak kurang tepat ya teman-teman, 60 derajatnya di sini, harusnya bukan di sini. Harusnya itu sudut depresi itu bukan di situ, harusnya sudut depresi itu di sini. Nah, ini 60. Nah, berarti sebentar adanya. Aduh. Berarti si 60-nya berseberangan ada di sini nih. Gitu ya. Nah, ini juga sama 45-nya bukan di sini, harusnya di atasnya. Ini 45, berarti seberangannya sini 45. Nah. Nah, ini gedung kita ibaratkan tingginya itu adalah Z gitu ya. Nah, jarak dari gedung ke sedan adalah X. Nah, kita satu-satu dulu nih. Kita yang mobil sedan dulu ya, teman-teman. Satu-satu dulu. Mobil sedan. Mobil sedan. Dia pakai sin konstan. Pakai tan ya, masih pakai tan. Masih seputar tan. Tan 60 derajat itu adalah apa-apa? Nih, mobil sedan nih. Halo, saya nggak sendiri kan? Tidak, Ustazah. Ya, tan 60 dari mana ke mana? Dari depannya apa? Depannya itu apa? Depannya 60 yang ini, yang bawah, itu apa? Tinggi gedung kan? Ya, tinggi gedung. Tinggi gedungnya kita istilahkan Z. Jadi Z per sampingnya apa? X. Nah, tan 60 itu akar 3. Itu ya. Nah, sampai sini adalah Z itu kita misalin X kali akar 3. Ini kita simpan dulu. Nah, terus kemudian kita masuk ke mobil minibus. Minibus itu masih pakai tan 45 derajat. Depannya apa teman-teman? Tan itu desa. Depannya apa? Z. Sampingnya? Y. Tan 45 itu berapa? 1. Berarti Y itu sama dengan Z. Nah, ini yang informasi. Habis ini kita masuk ke gambar yang atas. Gambar yang atas itu kan dia siku-siku di sini nih. Dianggap siku-siku di situ. Nah, ini bisa pakai rumus apa teman-teman? Pitagoras ya? Betul, Pitagoras, Razan. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100 kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10.000. Oke. Nah, kita dapat informasi Pitagoras yang ini. Ada Y sama dengan Z, ada Z sama dengan X akar 3. Yang kita cari adalah Y. Jarak gedung ke minibus. Kita akan apa? Bu Rini mau tantang kalian. Kita harus bagaimana nih melihat tiga informasi ini?
Halo? Iya, cari Ya. X-nya dulu saja. Mau cari X, mau cari Y apa Z? Y-nya pakai ini. X itu loh, X. Pakai Z. Y sama dengan Terus kan Z. Z-nya X. Tuh, lancar Pak. Kayak gitu loh. Y-nya diganti apa? Atau X-nya diganti apa dulu nih? Barik. Yang Y-nya yang diganti. Y-nya diganti apa? Y-nya diganti Z. Oke, Y-nya ganti Z, jadi Z kuadrat ya. Terus X-nya? Jadi Tetap Z Z-nya per akar 3. Z per Nah. akar 3. Ini bisa juga ya saya buat ini deh, Z per akar 3. Dari sini ya. Dah, sama dengan 10.000. Dah, ini jadi berapa? Z kuadrat ditambah per 3. 3. Oke. Ditambah Z kuadrat sama dengan 10.000. Dah, ini harus diapain? Semua kali 3. Oke, semua kali 3. Jadi berapa? Z kuadrat Z tambah 3 Z kuadrat ditambah kuadrat 3Z kuadrat sama dengan 30.000. 30.000. Oke. Bisa dikali 3 semua, bisa disamain penyebutnya. Terserah kamu, sama aja. Ini jadi berapa? 4 Z Z kuadrat kuadrat sama dengan 30.000. 30.000 dibagi 4. Jadi dapat Z kuadrat. Langsung aja nih. Akar dari 7.500. 7.500 ya. Kok udah ada akar, baru ini masih ini. Ini hilangin dulu. Nah, jadi Z-nya berapa? Nggak ada. Ada, bisa disederhanain. Adalah nilainya. 2.500 kali 3. Ya, 50 akar 3. Oke, dapat 50 akar 3. Saya kesampingin ya, biar luas. Z itu sama dengan berapa tadi? 2.500 kali 3. Berarti 50 akar 3. Ya, tulisannya sempit amat ya. Bentar dihitung dulu. Oke, ntar saya ulang dulu ya teman-teman. Biar luas. Jadi kalau kita buat sebentar ini. Z itu sama dengan 2.500 kali 3 gitu kan. Jadi 50 akar 3 Z. Nah, berapa dong Y? Kan yang dicari Y. Yang dicari itu 50 akar Y. 3. Kenapa 50 akar 3 juga? Karena Z sama dengan Y. Oke, good. Karena Y sama dengan Z. Karena Y sama dengan Z. Dan Z itu adalah 50 akar 3, ya udah. Jadi Y itu adalah 50 akar 3 meter. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Saya masih kurang mengerti. Masih kurang mengerti. Di mana ya, Syafiq? Dari yang X pangkat 2 tambah Y. X pangkat 2, ini. Ya, itu. Oke, Sampai saya kemarin. garisin dulu. Nah, jadi si X kuadrat tambah Y kuadrat tuh ngambil dari sini. Dari rumus Pitagoras. Gitu. Rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan sisi miring ya. Ya enggak, Syafiq? Iya. Nah, sisi miringnya tuh 100 meter. Jadi 100 kuadrat. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10.000. Nah, teman-teman merubah X dengan Y dijadiin Z semua. Karena Y-nya sama dengan Z. Nah, ini Z sama dengan X kali akar 3 kita rubah. Jadi kalau X-nya doang, akar 3 pindah ruas jadi bagi. Jadi X sama dengan Z per akar 3. Masukin ke sini nih. X-nya adalah Z per akar 3 dikuadratin. Ditambah Y itu adalah Z, jadi Z kuadrat. Sama dengan 10.000. Dapat begini nih, Z dikuadratin Z kuadrat, akar 3 dikuadratin jadi 3, tambah Z kuadrat. Habis itu semua dikali 3.
Ini dikali 3, habis 3-nya tinggal 1, jadi Z kuadrat. Ini jadi 3Z kuadrat, ini jadi 30.000 gitu. Selanjutnya seperti biasa, Fi. Masih bingung nggak, Syafiq? Udah, terima kasih. Sip. Mau nanya, Boleh. ini yang Z dari mana ya tadi? Z ini dari sini. Z itu tinggi gedung. Kita misalin ya di atas, Z itu tinggi gedung. Tinggi gedung, terus X itu adalah jarak mana ke mana? Jarak gedung ke sedan, yaitu jarak mana? Jarak minibus ke gedung, sama aja gedung ke minus bus gitu. Yang kita cari adalah Y. Nah, gitu. Ternyata setelah masuk ke sini nih, Y itu sama dengan Z nih, masuk ke yang minibus. Karena tan 45. Udah, paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ngasih tugas di apa namanya? Di bukan Google Classroom. Ya, udah keluar belum? Google Sudah. Classroom. Nah, itu ada 3 soal cerita, soal 1, 2, dan 3. Dan soal 3 itu antara kalau nggak mirip yang ini atau mirip yang ini gitu ya. Nanti kamu lihat, gitu teman-teman. Soal yang ketiga sudah saya naikin lagi, soalnya mirip antara contoh soal keempat atau kelima. Gitu. Kerjakan maksimal sampai jam 2. Nah, pekan depan kita akan ulangan sampai sini materinya. Gitu ya, kan ulangan sampai sini materinya. Saya kasih LKS buat latihan, itu harus dikerjakan sebelum ulangan akan saya cek. Bagi yang nggak mengerjakan, nggak boleh ikut ulangan saya dulu. Akan saya tahan di main room. Gitu ya, teman-teman. Jadi LKS itu untuk memastikan pertama kalian belajar. Terutama buat persiapan ulangan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Pekan depan ulangan, ada yang mau ditanyakan? Kita masih jam 11 nih guys, ini udah terakhir. Thanks. Mungkin cukup. Cukup ya. Pesan saya, hafalkan sudut istimewa sin kostan dari 0 sampai 90 derajat. 0, 30, 45, 60, 90. Gitu. Ibu. Yes, apa gas? Itu ulangannya di mana nanti ulangannya? Saya sedang menimbang-nimbang antara classroom di Gform atau di Kuiper. Kenapa emang? Bagas ada usulan di mana? Di Kuiper aja Ustazah. Emang kenapa sih di Kuiper teh? PG gak mesti nulis cara. Malah saya pengen tahu cara kalian. Gitu. Oh iya Ustazah, tadi saya mau nanya. Apa Ki? Kosekotan gitu nggak usah? Nggak usah apa? Nggak usah dihafal? Nggak usah. Kenapa coba? Karena kosekan itu kebalikannya dari 1 per sin. Jadi kalau kamu sudah hafal sinnya, kalau lupa kosekan, misalkan kosekan 30, kamu lupa, tinggal 1 per sin 30 aja. Jadi 1 per berapa? Setengah ya. Udah 2. Selama kamu hafal sin kostannya, nanti untuk kosekan, kotangan, apalagi sekan itu dari kebalikannya aja. Sekan itu 1 per kos, kotangan 1 per tan, gitu. Jadi hafalkan sin kostannya aja. Terutama sudut istimewa 0, 30, 45, 60, dan 90. Fisika ada tambahan 53 sama 37 ya. Kalau di MTK nggak harus dihafal. Karena jarang saya keluarin sudut 37 atau sudut 53 ya. 53 ya kalau nggak salah ya.
Gitu. Tapi kalau di MTK sering munculnya 0, 30, 45, 60, 90. Gini. Gitu. Harus dihafal teman-teman. Nanti nyangkut sampai kelas 12. Gitu. Oh ya, pesan buat Liorai. Ada Liorai? Liorai, yuhu. Jadi ada. Hadir. Hadir.